Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas beberapa soal mengenai turunan fungsi trigonometri. Di video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai konsep turunan dan sifat-sifat dari turunan fungsi trigonometri. Di sini ada beberapa soal turunan fungsi trigonometri yang tingkatannya lebih hot ya. Jadi di sini ada soal-soal hot mengenai soal turunan fungsi trigonometri yang akan kita bahas. Yang pertama diketahui Gx sama dengan cos 4x min pi. Nilai dari G aksen pi per 2. G aksen maksudnya turunannya ya. Kita turunkan dulu baru kita substitusi pi per 2. Jadi ini G aksennya. Ingat kita turunkan dulu ini di dalam kurungnya. Turunan dari 4x min pi itu 4. Baru turunan cos itu adalah min sin 4x min pi. Tanda negatifnya kita pindah ke depan. Berarti ini G aksennya sama dengan min 4 sin 4x min pi. Sekarang kita akan substitusi pi per 2. G aksen pi per 2 sama dengan negatif 4 kali sin. Nah, kita ganti X-nya dengan pi per 2. 4 kali pi per 2 dikurangi pi. Sama dengan negatif 4 sin 4 dikali pi per 2. Berarti 2 pi dikurangi pi. Hasilnya negatif 4 sin 2pi dikurangi pi itu adalah pi. Sin pi sama artinya 180 derajat. Jadi min 4 kali sin 180 derajat itu sama dengan 0. Jadi negatif 4 kali 0 hasilnya adalah 0. Itu jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui Gx sama dengan tan kuadrat pi dikurangi 3x, nilai d per dx g pi per 4 sama dengan titik-titik ya. Nah, d per dx ini sama artinya dengan turunannya. Jadi, tetap kita turunkan dulu gx-nya. Ini g aksen x sama dengan, ingat, turunkan dulu ini dalam kurung ini. Pi min 3x. Berarti yang kita turunkan yang memiliki variabel x. Turunan dari min 3x itu adalah min 3. Baru kita turunkan pangkat dari tan ini kali 2 tan. Berarti kan pangkatnya kurangi 1 ya. Sisanya pangkat 1. Tan pi min 3x kali turunan dari tan ini sekan kuadrat pi min 3x. Paham langkahnya? Bu Guru ulang ya. Kita ulang. Ini turunannya G aksen X sama dengan, ingat, kita turunkan dulu ini di dalam kurung ini. Yang memiliki variabel X itu yang kita turunkan ya. Jadi turunan dari min 3x itu adalah min 3, baru kita turunkan pangkat dari tannya. Kali 2 tan, nah kita kurangi pangkat tan itu 2 kurangi 1, 1 berarti 2 tan pi min 3x dikali turunan tannya sekan kuadrat pi min 3x. Sama dengan negatif 3 kali 2, negatif 6, tan pi kurangi 3x. Nah, sekan kuadrat itu identitasnya adalah 1 per cos kuadrat x. Kita ubah menjadi 1 per cos kuadrat pi min 3x. Ini kita tulis dia sama dengan negatif 6 tan pi min 3x per cos kuadrat pi min 3x. Baru kita substitusi.
kita substitusi G aksennya dengan pi per 4. Karena di sana penulisannya D per DX, ini kata lain dari turunan ya, atau diferensial. Dari G pi per 4 sama dengan, nah kita ganti XX-nya ini dengan pi per 4. Jadi ini negatif 6 tan pi dikurangi 3 kali pi per 4 per cos kuadrat pi dikurangi 3 kali pi per 4 sama dengan negatif 6 tan pi dikurangi 3 dikali pi per 4, 3 pi per 4 per cos kuadrat pi dikurangi 3 pi per 4. Nah, pi dikurangi 3 pi per 4 itu sama artinya 1 dikurangi 3 per 4. Nah, di sini kita operasikan pi dikurangi 3 pi per 4. Ini sama dengan, kita samakan penyebutnya, berarti 4 ini kali pi, 4 pi kurangi 3 pi per 4. Hasilnya 4 pi kurangi 3 pi, 1 ya, berarti pi per 4. Ingat nilai pi per 4 itu sama dengan 45 derajat. Ini adalah hasil operasi dari pi dikurangi 3 pi per 4. Jadi di sini sama dengan negatif 6 tan pi per 4 dibagi cos kuadrat pi per 4. Nah, ingat pi per 4 itu 45 derajat. Tan 45 derajat itu sama dengan 1 ya. Jadi negatif 6 dikali 1 per cos kuadrat pi per 4. Berarti cos 45 derajat. Cos kuadrat 45 derajat setengah akar 2. Ini setengah akar 2 kuadrat. Sama dengan negatif 6 per setengah akar 2 kita kuadratkan. Setengahnya dulu kita kuadratkan itu sama dengan 1 per 4. Kemudian akar 2 kita kuadratkan sama dengan 2. Ini sama dengan negatif 6 per 2 per 4. Kita sederhanakan ya menjadi 1 per 2. 6 dibagi 1 per 2 itu sama artinya negatif 6 kali 2, negatif 12. Jadi jawabannya adalah yang A. Jelas ya cara penjabarannya? Kemudian kita ke soal yang ketiga. Jika Gx sama dengan 2 sin pangkat 3, 3x dikurangi 2pi. Nilai dari G aksen pi. Langkah pertama kita turunkan dulu Gx-nya. Ini sama dengan G aksen X itu sama dengan, ini kan ada 2 ya. Kita tulis dulu 2 dikali. Kita turunkan yang di dalam kurung ini yang memiliki variabel X. Jadi turunan dari 3x min 2pi itu adalah 3 kali, baru kita turunkan pangkat dari sinnya. Kita pindahkan pangkatnya ke depan, berarti 3 sin kurangi 1 pangkatnya, pangkat 2 berarti ya, karena 3 kurangi 1, 2. Berarti 3 sin kuadrat 3x min 2pi. Baru kita turunkan sinnya. Turunan sin adalah cos 3x min 2pi. Ingat langkahnya, kita turunkan dulu variabel X yang ada di dalam kurungnya, di dalam kurung atau di depan sinnya ya. Kemudian kita turunkan pangkat sinnya.
baru kita turunkan sinnya. Jadi ada 3 langkah, atau ini maksudnya aturan rantai ya. Kita ulang biar lebih jelas. Jadi ini G aksen X-nya sama dengan, ini kan 2, kita tulis tetap 2 ini, 2 kali, kemudian turunan dari yang di dalam kurung, turunan variabel X-nya, turunan 3X min 2Pi itu 3 kali, turunan dari sin, pangkat sinnya dulu ya, kita operasikan, berarti pindah ke depan pangkatnya 3 kali sin kuadrat, karena pangkatnya kita kurangi 1, dari 3X min 2Pi, baru kita turunkan dari sin ini. Turunan sin adalah cos 3X min 2Pi. Sama dengan 2 kali 3 kali 3. 18 sin kuadrat 3X min 2Pi cos 3X min 2Pi. Nah, kita substitusi G aksennya dengan Pi. Berarti ganti X-nya dengan Pi. 18 sin kuadrat 3Pi kurangi 2Pi cos 3Pi kurangi 2Pi. Ini sama dengan 18 sin kuadrat 3Pi kurangi Pi itu Pi ya, kali cos 3Pi kurangi 2Pi juga cos Pi. Ingat nilai Pi itu adalah 180 derajat. Jadi 18 kali sin kuadrat 180 derajat itu 0. Kemudian cos Pi atau cos 180 derajat itu negatif 1. 18 kali 0 kali negatif 1 hasilnya sama dengan 0. Jadi jawabannya yang E. Contoh yang keempat, diketahui fx sama dengan ax plus b kotan x. F aksen pi per 6 sama dengan 7. Kemudian f aksen pi per 2-nya sama dengan 2. Nilai a min b. Langkahnya kita turunkan dulu fx ini. Fungsi x-nya kita turunkan. Jadi di sini f aksen x sama dengan turunan dari AX adalah A ya. Kemudian plus B kotan X. Turunan dari kotan X. Berarti B dikali negatif kosekan kuadrat X. Itu turunan dari kotan X ya. Berarti sama dengan A dikurangi B kosekan kuadrat X. Itu adalah turunan dari fx-nya. Nah, ingat, kosekan kuadrat x itu, identitas dari kosekan adalah 1 per sin x. Ini kita tulis menjadi A dikurangi B per sin kuadrat x. Karena dia kosekan kuadrat, berarti dia menjadi 1 per sin kuadrat x. Paham maksudnya? Kita ulang lagi ya. F aksen X-nya sama dengan, ini turunan dari AX ini adalah A, kemudian ditambah turunan dari B kotan X. Berarti B kali min kosekan kuadrat X. Nah, tanda negatifnya kita kalikan, berarti B plus kali min ya. Berarti A min B kosekan kuadrat X. Ingat, identitas dari kosekan itu adalah 1 per sin X. Jadi ini A kurangi B per sin kuadrat X. Nah, sekarang, di sini yang pertama diketahui F aksen pi per 6 sama dengan negatif 7. Ini langkah pertama dulu ya. Di sana, F aksen pi per 6 itu sama dengan negatif 7. Jadi kita substitusi pi per 6 ke f aksen x ini. Jadi di sini A dikurangi B per sin kuadrat pi per 6 sama dengan negatif 7.
Ingat, pi per 6 itu adalah 180 bagi 6, 30 derajat. Sin 30 derajat, setengah ya. Jadi A dikurangi B per 1 per 2 kuadrat. Karena sin kuadrat 30, ini sama dengan 7. Ini A min B per 1 per 4 sama dengan 7. Ini kita ubah menjadi A dikurangi B per 1 per 4 itu sama dengan 4B, ini sama dengan 7. Ini sebagai persamaan 1. Yang kedua, di sini diketahui F aksen pi per 2-nya sama dengan 2. Berarti langkahnya sama. Kita substitusi pi per 2 ke F aksen X, yaitu A dikurangi B per sin kuadrat X. Ganti X-nya dengan pi per 2, sama dengan 2. Ingat, pi per 2 itu 180 bagi 2, 90 derajat. Jadi A dikurangi B per sin kuadrat 90 derajat. Berarti 1 kuadrat ya, sama dengan 2. Jadi A min B sama dengan 2. Ini sebagai persamaan yang kedua. Sekarang kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Yaitu A kurangi 4B sama dengan 7. A kurangi B sama dengan 2. Berarti ini yang kita eliminasi adalah A-nya ya. Ini kita kurangi. Negatif 4 dikurangi negatif B. Berarti negatif 4 ditambah B, negatif 4B tambah B berarti ya. Negatif 3B sama dengan 7 kurangi 2, 5. Jadi B sama dengan negatif 5 per 3. Setelah ketemu nilai B-nya, kita substitusi. Substitusi B sama dengan negatif 5 per 3 ke persamaan 2 ya. Nah, berarti di sini A kurangi B sama dengan 2. Kita ganti B-nya dengan 5 per 3. Berarti A tambah, karena min B ya. A dikurangi negatif 5 per 3. Berarti A ditambah 5 per 3 sama dengan 2. 5 per 3-nya kita pindah ruas ke kanan. Berarti A sama dengan 2 kurangi 5 per 3. Jadi A sama dengan 3 kali 2. Samakan penyebutnya ya, 3 kali 2, 6 kurangi 5 per 3. Jadi ketemu A-nya sama dengan 1 per 3. Yang ditanyakan adalah A min B. Nah, kita tulis di sini ya. A min B. Ini A dikurangi B. A-nya tadi 1 per 3 dikurangi B-nya negatif 5 per 3. Jadi ini negatif kali negatif positif. 1 tambah 1 per 3 tambah 5 per 3. Ini penyebutnya sudah sama ya. 1 tambah 5, 6 per 3. Sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal yang kelima. Turunan pertama Y sama dengan sin kuadrat 5X adalah Y aksen sama dengan 2A kurangi 1 sin 5BX. Nilai A kali B.
Ini kita cari dulu turunan dari Y-nya ya. Jadi di sini Y aksen sama dengan sin kuadrat 5x itu turunannya ini. Kita turunkan dulu 5x-nya. Turunan 5x, 5. Kemudian pangkatnya, di sana sin kuadrat berarti 2 kali sin ya. Pangkatnya kurangi 1 berarti sisanya 1, jadi 2 sin 5x. Baru turunan dari sinnya adalah cos 5x. Nah, untuk mempermudahnya ini, kita ubah identitas dari 2 sin x kali cos x sama dengan sin 2x. Jadi 5 kali sin 2 kali 5x. Hasilnya sama dengan 5 kali sin 10x. Itu adalah turunan dari Y sama dengan sin kuadrat 5x. Nah, di sana sudah diketahui bahwa Y aksen sama dengan ya 2A kurangi 1 sin 5bx. Jadi di sini berlaku Y aksen sama dengan Y aksen. Nah, tadi turunan dari sin kuadrat 5x itu adalah 5 sin 10x sama dengan, di sini sudah diketahui bahwa Y aksennya juga 2A kurangi 1 sin 5bx. Dari persamaan ini diketahui ini ya, 5 sama dengan 2A min 1. Jadi ketemu 5 sama dengan 2A kurangi 1. Satunya kita pindah ruas ke kiri berarti negatif 1 ya. Negatif satunya kita pindah ke ruas kiri berarti 5 tambah 1 sama dengan 2A. 6 sama dengan 2A. Jadi A sama dengan 6 bagi 2 ketemu A sama dengan 3. Nah, kemudian persamaan yang kedua di sini sin 10x sama dengan sin 5bx. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Sin 10x sama dengan sin 5bx. Ini sama artinya dengan 10 sama dengan 5b. Jadi B sama dengan 10 per 5 ketemu B sama dengan 2. Pertanyaannya adalah A kali B. A kali B berarti A-nya 3 kali B-nya 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Jawabannya adalah yang A. Contoh soal yang ke-6. Diketahui fungsi fx sama dengan A dikurangi 1 tan x ditambah B kurangi 2x. Jika f aksen pi per 3 sama dengan 9 dan f aksen pi per 4 sama dengan 3, nilai A plus B sama dengan titik-titik ya. Langkah pertama, kita turunkan dulu fx-nya. Jadi, f aksen x sama dengan A min 1 tan x. Berarti ini A kurangi 1, turunan dari tan x, sekan kuadrat x. Ditambah turunan dari B kurangi 2x. Berarti ini x-nya hilang ya. Sisanya B kurangi 2. Karena yang kita turunkan yang memiliki variabel x. Jadi maksudnya sana turunan x sama dengan 1. Jadi sisanya B kurangi 2. Nah, di sini identitas dari sekan kuadrat x sama artinya dengan 1 per cos kuadrat x. Jadi ini kita tulis A kurangi 1 per cos kuadrat x tambah B kurangi 2. Sekarang kita akan
substitusi F aksen pi per 3 sama dengan 9. Ini ya, langkah pertama. F aksen pi per 3 sama dengan 9. Jadi kita substitusi X-nya di sini, F aksennya kan A dikurangi 1 per cos kuadrat X, berarti cos kuadrat pi per 3 ditambah B kurangi 2 sama dengan 9. Ingat, pi per 3 itu sama dengan 180 bagi 3, 60 derajat. A kurangi 1, cos kuadrat 60 derajat. Cos 60 derajat itu adalah 1 per 2 ya. Berarti cos kuadrat 60 derajat, berarti 1 per 2 kuadrat tambah B kurangi 2 sama dengan 9. Ini sama dengan A kurangi 1 per 1 per 4 tambah B kurangi 2 sama dengan 9. A kurangi 1 per 1 per 4, berarti 4-nya kita kali ke atas. Ini 4A kurangi 4 tambah B kurangi 2 sama dengan 9. Jadi ketemu persamaan 4A tambah B sama dengan 9 tambah 4, negatif 4-nya dan negatif 2 kita pindah ke kanan, berarti 9 tambah 4 tambah 2. Jadi 4A tambah B sama dengan 15. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua di sana kita akan substitusi. Yang kedua, kita akan substitusi F aksen pi per 4 sama dengan 3. Nah, di sana F aksennya adalah A kurangi 1 per cos kuadrat X. Jadi cos kuadrat pi per 4 tambah B kurangi 2 sama dengan 3. A kurangi 1 per cos kuadrat pi per 4 atau cos kuadrat 45 derajat. Ini sama dengan setengah akar 2 kuadrat tambah B kurangi 2 sama dengan 3. Setengah akar 2 kita kuadratkan sama dengan A kurangi 1 per setengah kuadrat. Setengah dikuadratkan kan 1 per 4. Akar 2 kita kuadratkan sama dengan 2. 2 per 4 sama artinya 1 per 2 tambah B kurangi 2 sama dengan 3. Di 2 ini kita kali ke atas ya. Berarti ini 2A kurangi 2. Karena kita sama-sama kali 2 tambah B kurangi 2 sama dengan 3. Negatif 2-nya kita pindah ruas ke kanan. Jadi 2A tambah B sama dengan 3 tambah 2 tambah 2. Jadi 2A tambah B sama dengan 7. Ini persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita akan eliminasi persamaan 1 dan 2. Ya, persamaan satunya diketahui 4A tambah B sama dengan 15. Kemudian persamaan keduanya 2A tambah B sama dengan 7. Nah, ini bisa langsung kita eliminasi B-nya. Ini kita kurangi. Berarti 4A kurangi 2A sama dengan 2A. B kurangi B habis ya. 15 kurangi 7 sama dengan 8. Jadi A sama dengan 8 per 2. Ketemu A sama dengan 4. Kita substitusi A sama dengan 4 ke persamaan yang kedua misalnya. Persamaan keduanya di sana 2A tambah B sama dengan 7. Kita ganti A-nya dengan 4, jadi 2 kali 4 tambah B sama dengan 7.
2 kali 4, 8 tambah B sama dengan 7. Jadi B sama dengan 7 kurangi 8. Ketemu B sama dengan negatif 1. Nilai A tambah B. Ya, tadi ketemu A-nya sama dengan 4 ya. 4 ditambah B-nya negatif 1. 4 ditambah negatif 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah yang D.